Biku, Gus Baha. Eh, Menjelang berbuka puasa, itu sesuatu yang selalu ditunggu. Semua orang yang berpuasa nunggunya beduk maghrib. Ada tidak sesuatu selain tentunya berdoa, kemudian juga sunatnya makan korma dan sebagainya, tapi apa yang bisa kita lakukan pada saat menjelang dan pada saat berbuka puasa yang bisa memaksimalkan ibadah kita dan menambah pahala kita? Biar Gus Baha lagi dulu, jangan saya terus. Karena kalau yang standarnya kan orang tahu kalau buka ya Allahumma lakasum tuh wabika aman tuh, kemudian makan korma dan kemudian menyegerakan berbuka. Apakah hanya itu atau apa lagi yang bisa kita lakukan, Gus? Jadi di antara hadis yang populer ya bagi diri saya juga saya harapkan umat Islam ikut mempopulerkan hadis itu. Sebetulnya tahapan ibadah satu ke yang lain itu kata Rasulullah, kata beliau, wahai orang Islam absyiru, kamu harus senang, harus bangga. Inna wa ta'ala qad yubahi bikum malaikatah, Allah sekarang baru membangga-banggakan kalian kepada malaikat-malaikatnya. Yaitu kalian setelah melakukan satu fardu, kewajiban menunggu fardu yang lain. Jadi misalnya terhitung niat, saya misalnya habis sholat subuh, di mata Allah, di pandangan malaikat, ini Baha sudah melakukan sholat subuh, hidupnya untuk menunggu duhur, duhur untuk menunggu asar. Jadi status kita ini selalu demi kewajibannya Allah. Beda dengan kita misalnya orang kapitalistik kan dari satu mapan ingin mapan lagi, lebih mapan lagi, sehingga kita sangat materialistik. Nah ini hamba-hamba Allah pilihan ini dari satu fardu, addu faridotan wantadhiru ukhra, dari satu fardu menunggu yang lain. Sehingga saya berharap kalau ngajarin anak-anak saya, bagi yang suka makan silahkan tetap suka makan. Kamu hari ini tadarruk sama Allah karena lapar dan menunggu rahmat Allah, dibolehkannya makan itu juga rahmat Allah. Sehingga ketika lapar kata Nabi, saya sebagai Nabi kata Rasulullah disediakan semua khuzainul ard, tapi saya enggak mau, walakin aju'u yauman wa asba'u yauman kata. Terus kata Nabi kalau ketika asba'u fa ahmadullah, ketika aja'u fa atadarru ilallah, ketika saya lapar saya akan tadarruk, ibadah saya jalur tadarruk, jalur merasa lemah sebagai manusia, ketika saya kenyang jalur dekat Allah lewat muji Allah, lewat syukur gitu. Artinya saya ingin umat ini gini, ketika lapar misalnya kita pejabat atau kita kiai besar, ternyata hanya segitu, kalau tidak makan lemes gitu. Betapa dhaifnya kita. Setelah makan kita syukur ya. Saya berharap dari satu kebaikan tadarruk menjadi kebaikan syukur, dari kebaikan syukur ke tadarruk. Jadi betul, bagus. Jadi saya ingin garis bawahi lagi, ini bagus sekali nih uraian tentang syukur. iya. Selama ini yang populer, tujuan puasa itu takwa. La'allakum tattaqun. Nah, padahal sebenarnya ultimate goal-nya itu syukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi syukur ini penting. Syukur itu menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak. Memberi yang banyak dan menganggapnya sedikit. Nah, itu satu. Nah, kembali kepada pertanyaan Berbuka puasa. Ini pengajaran orang tua-tua kami. Antara lain Habib Abdul Qadir ya. Dia bilang sebelum itu ada mereka baca doa. Astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika. Itu diulang-ulang. Kalau di kampung jadi pujian. Iya toh. Nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan jadi pujian kalau di kampung. Betul. Nah, itu mengingatkan kita bahwa kita perlu selalu memperbarui iman kita. Ada sesuatu yang boleh jadi karena perjalanan masa atau pengalaman mengeruhkan iman itu. Kita perbarui. Ini berarti kita harus paham betul apa arti syahadat. Istighfar. Perlu. Kita semua berdosa. Nah, kemudian usahakan menghindar dari neraka atau meraih sorga. Usahanya itu bisa ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ya, hindari neraka walaupun hanya sepotong kurma. Berbuat baik sama orang, kasih orang seteguk air. Nah, itu semua kalau kita bisa lakukan, itu ibadah puasa kita akan sangat berarti. Dan itu diingatkan dalam doa ini tadi, pengalaman orang tua ini, itu diingatkan sebelum buka. Istighfar, ya, istighfar. Supaya tidak
arah semua pikiran itu pada makanan yang tersedia. Kalau tradisi berbuka Gus Baha dan keluarga biasanya seperti apa Gus? Langsung makan besar atau seperti penasaran pengen tahu? Kalau di pesantren umumnya itu kan rata-rata ngaji Fathul Mu'in ya. Di antaranya yang diceritakan adalah makalah banyak sahabat termasuk Sayyidina Ali atau Syiah alal iyal ya. Jadi mereka karena masih anak-anak harus diservis dengan longgar lah. Nah karena mereka longgar kayaknya yang tua juga agak-agak iri lah ikut longgar juga. Jadi longgarnya gimana Gus? Longgarnya artinya anak-anak ya sudah minta makan apa saja diturutin gini-gini. Tapi di balik itu sebenarnya ada kearifan, kata bapak saya, ibu saake sing dagang dibelanjani gitu. Jadi kearifan itu selalu dijaga. Saya punya cerita di kitab Bukhari, itu bagus sekali menurut saya. Suatu saat Nabi Ayub, kalau di Bukhari ini Nabi Ayub, dia setelah dihukum dan menjadi kaya raya lagi, kemudian dia melihat ada belalang dari emas, beliau ngambil banyak sekali. Terus ditegur sama Allah, masa sudah sekaya kamu masih ngambil belalang emas yang sebanyak itu. Terus kata beliau menjawab, wa may yasba'u mir rahmatik. Siapa sih ya Allah yang bisa kenyang dari rahmatmu gitu. Jadi artinya tradisi Mbah Mun, bapak saya, semua orang-orang soleh itu ketika longgar beberapa menu makanan tuh, wong Allah sugih ora ngarah bangkrut gitu. Wong Allah apiane gak apa-apa dinikmati. Jadi apa ya, orang-orang soleh itu pilihan apapun tuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadi nyaman gitu ya, seperti Rasulullah tadi ketika lapar fa'atadarru ilallah, saya tadarru, saya merasa lemah. Terus ketika saya kenyang fa'ahmadullah, saya akan muji Allah. Jadi enak semua. Terus yang paling penting dalam ilmu ushul fikih itu ada kenikmatan bersama yang tidak maksiat, itu yang paling penting. Jadi kiai-kiai kita ini kan tahu bahwa dunia ini banyak maksiat, sehingga untuk orang senang saja harus maksiat. Nah ini perlawanan besar dari para kiai itu waladzatun fi ghairi muharramin. Semua umatnya ini dilatih menikmati sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Itu perlawanan terbesar, sehingga kiai-kiai itu longgar sekali, jagongan longgar, gojlok-gojlokan longgar, guyon longgar, semuanya ini terhadap karena manusia ini potensi maksiat. Satu-satunya cara itu supaya mereka nyaman dengan taat tadi. Qul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Diharapkan kalau sudah menikmati taat ini enggak nyari kenikmatan lewat jalur maksiat. Di sini hebatnya Rasulullah ngajarin kita wa qurratu aini fis shalat. Senang ketemu ulama, ketemu habib, ketemu orang-orang soleh. Sehingga ada tradisi. Alhamdulillah ketemu Pak Quraisy, ketemu Mbah Maimun, ketemu. Ketika orang lain mungkin masih senangnya kalau ketemu hal-hal yang dilarang Allah. Jadi ketika longgar itu filosofinya guru-guru kita, orang tua kita seperti itu. Jadi bukan longgar untuk israf, tapi longgar untuk nikmati sesuatu yang tidak haram. Dan sebenarnya itulah yang dimaksud. Kalau berbuka orang itu ada farhah, kegembiraan. Ya. Orang buka itu gembira. Bukan karena makanan yang tersedia. Yeah. Tapi itu kalau di psikologi itu Abi pernah baca, itu karena dia berhasil mengendalikan nafsunya. Ya, betul, ya. Jadi dia sukses melewati itu ya. Sukses melewati itu. Nah, itu yang kita ini ada seorang ulama di Mesir, filosof sekaligus ulama, punya banyak buku, salah satu bukunya kecil. Dia punya ungkapan, makanan yang mewah itu adalah sogokan nafsu, sogokan perut kepada nafsu. Jadi kita disogok katanya. Sebenarnya dia ingin katakan jangan melihat pada makanan, tapi melihat ada kegembiraan. Boleh jadi itu sebabnya ya kegembiraan itu kita bersama keluarga makan bersama, buka bersama dengan orang, itu gembiranya. Artinya gembira tidak perlu maksiat yang mahal itu. Ya, kita gembira tanpa maksiat. Itu mahal betul itu. Ya. Mahal sekali. Iya. Saya ingat Gus Baha juga sempat bilang lauk terenak lapar gitu ya. Betul ya. Dan puasanya orang kaya itu lebih berat dari puasanya orang miskin. Iya, betul. Jadi ceritanya gini. Bapak itu pernah ditamuanin orang miskin cerita, puasanya orang miskin itu berat sekali, harus tetap kerja mencangkul gini-gini. Dia kalau puasanya orang kaya enak, tidur di rumah sambil santai-santai di rumah baca Quran. Terus Bapak cerita, ini kisah nyata. Kamu nggak pernah jadi orang kaya katanya. Puasanya orang kaya lebih berat.
pagi-pagi ninggalkan makan pecel, siang sedikit rawon, nanti agak sore ninggalkan sate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Kalau kamu kan biasa meninggalkan makan. Si miskin ini akhirnya tertawa. Ya sudah, ya sama saja ternyata. Intinya itu dulu pembelajaran supaya yang miskin tidak merasa paling heroik. Betul. Karena yang kaya juga heroik meninggalkan kongkoi-kongkoi di beberapa tempat yang biasa ngemil, biasa makan itu. Jadi itu hebatnya guru-guru kita. Kalau ngelatih logika ibadah itu sederhana, tapi orang itu akan ingat itu. Iya, saya tambahkan lagi di sini. Salah satu tujuan puasa itu melakukan perubahan positif. Kita terbiasa ini tadi yang terbiasa makan ini dengan puasa, kita hendaknya jangan melanjutkan kebiasaan itu. Kita terbiasa tidur, bangun, katakanlah sebelum matahari terbit supaya ini. Sekarang kita dibiasakan, bangun sahur, dibiasakan tahajud lah, dibiasakan ini. Jadi puasa itu tujuannya begitu. Perubahan ini perlu ada. Nah, karena itu kembali lagi perlu introspeksi. Perlu introspeksi. Pertanyaan tadi yang di awal soal doa berbuka puasa. Jadi pada prinsipnya semua doa bisa. Iya, semua doa bisa. Ada yang diajarkan Nabi atau amalan Nabi yang bisa kita tiru? Itu tergantung dari riwayat-riwayat. Ya, doa itu ada dua riwayat. Allahumma laka sumtu wa bika aftartu wa ala rizqika aftartu. Terus ditambah zahabat dhama'u wa abtalatil uruq, ya kan? Oke. Wa sabatal ajru insyaallah. Oke. Ada riwayat hanya sepotong. Ada riwayat potongan yang lain. Sementara ulama berkata, riwayat yang awalnya itu dhaif. Riwayat yang akhirnya itu benar. Nah, tapi buat Abi, doa apapun yang menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa apapun oke. Tapi kalau ini kita sudah hafal, kita sudah tahu, kita tinggal hayati maknanya. Hayati maknanya. Ya kan? Allahumma laka sumtu, ya Allah. Karena engkau aku berpuasa. Wa bika amantu, saya percaya padamu. Wa ala rizqika aftartu, ini rezekimu, ini yang saya peroleh, yang saya makan, yang saya nikmati ini bersumber darimu. Tanamkan aja makna-makna itu. Seperti yang Gus Baha bilang, menghayati doa berbuka puasa kita bisa jadi wali. Iya betul. Bagaimana jadi caranya jadi wali dengan menghayati doa berbuka puasa, Gus Baha? Saya itu kan sering ya menghafalkan beberapa lafaz hadis. Di antara hadis populer yang saya hafalkan dan itu sahih di Muslim, Innallaha ta'ala la yardu 'anil abdi idza akalal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Itu kalau dalam bahasa Arab, inna itu sesungguhnya, pakai lam lagi la yardu. Sesungguhnya Allah sangat ridho terhadap hambanya ketika makan satu asupan atau satu suapan dia bertahmid. Minum satu kegukan dia bertahmid. Dan itu cara paling mudah, memang makanan pertama iftar itu pas berbuka itu. Nah, kalau orang diridhani Allah itu kan sudah di atas wali itu, karena Allah ridho itu kan sangat tinggi sekali, makom tertinggi seorang hamba kan radhiyallahu anhum wa radu anhu beberapa. Nah, makanya saya tadi bilang sebetulnya tradisi guru-guru kita di kampung itu malah kalau iftar itu ya biasa aja, longgar, bukan karena apa ya. Kok anak-anak puasa kok dibatasin, nanti ganggu syukurnya. Jadi kalau perasaan kita seperti itu, ganggu syukurnya, makanya ngikuti Fathul Mu'in tadi atau si'ah alal iyal, ya yang longgar saja. Meskipun tentu tidak berlebihan. Karena takutnya nanti suasana keluarga karena jangan ini, sholat dulu gini. Kalau dalam guyonan kiai-kiai, nanti kamu sholat demi menyenangkan makan, mendingan menyenangkan makan demi sholat. Itu ada ilmunya, kata Nabi kan gitu. Ketika makanan sudah disiapkan, kamu makan dulu baru sholat. Supaya sholatnya biarin karena sudah makan. Jangan dibalik. Sholat dulu biar makannya enak. Ini kan berarti sholat. Jadi guru-guru kita meskipun guyon tapi filosofi itu luar biasa. Betul. Jadi ya sudahlah kayak umumnya orang saja, gak usah terlalu berdele-dele. Jadi ketika saya sering ceramah lah atau ngaji bilang makan bisa jadi wali itu di sini. Apalagi darinya Rasulullah SAW. Dulu Nabi makan itu satu cara untuk nafyu rububiyah. Sehingga di sebagian ayat Nabi disifati wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'am. Tapi ini bukan sekedar makan, karena Nabi Muhammad jadi nabi setelah Nabi Isa karena terlalu sempurna dianggap Tuhan. Makanya Nabi menunjukkan kalau nggak makan itu lapar, beliau makan untuk memaklumatkan saya ini manusia, tidak Tuhan.
Nah kalau kita dengan puasa jadi begitu, puasa katanya presiden, katanya menteri, katanya ulama besar, tidak makan ternyata loyo, betapa lemahnya saya, ini kan bagus untuk tadarruk tadi. Yeah. Nah nilai-nilai itu yang menjadikan ini super tadi ya, ketika lapar ya ibadahnya super, tadarruk, ketika makan juga super karena tahmid tadi, ya, kita berharap